Oke, penelusuran kali ini kita mau coba ke tempat pemakaman Syekh Suluki. Beliau seorang tokoh wali dari era Sunan Wali Songo. Beliau seorang muridnya. Sekarang posisi kita di depan pintu gerbang pemakaman, komplek pemakaman Syekh Suluki, dan alamatnya yaitu wilayah Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mari kita ikuti kami menelusuri jejak wali Syekh Suluki yang ada di depan ini. Kelihatannya di depan ada acara ritual, kemungkinan ada sesuatu yang keberhasilan dari salah satu pengunjung ke makam, akhirnya mengadakan kegiatan syukuran di sini. Mari kita coba ikuti acara ritual tersebut. Saya mengenal Syekh Suluki ini adalah tokoh besar di zaman Mojopahit. Saya sendiri sangat mencintai leluhur di Mojopahit. Oleh karena itu, saya sejak 5 tahun yang lalu sudah sering berkunjung ke sini. Jadi ini untuk yang kesekian kalinya. Ada rasa ketertarikan batin kalau sewaktu-waktu itu pengen ke sini. Berarti ada sambung rasa dengan leluhur Syekh Suluki. Oleh karena itu setiap kali saya merasakan sesuatu dalam perhelatan di dunia ini, saya adakan syukuran di sini. Seperti itu di Bawah Tumpeng. Jadi Syekh Suluki ini kan beliau ini tokoh yang punya kekuatan supranatural tinggi, jadi karismatik, sehingga membuat siapa saja kalau mau kusuk berdoa di sini, satu hajatnya itu insya Allah terkabulkan. Yang kedua, ada ketentraman batin. Jadi kita berdoa tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena lantaran beliau ini saya anggap dekat sekali rohnya dengan Allah, maka kita
punya maksud untuk bisa mendekatkan diri di alam gaibnya lewat petilasan dan makam Syekh ini. Ya saya kira tetap aja untuk kalau berdoa tetap sama minta kepada Allah. Kedua, ini bagian dari untuk mengenang beliau agar kita termotivasi, terinspirasi untuk menjadi orang baik seperti beliau. Dan harapan saya kalau siapapun yang sudah merasakan bisa berkunjung sini, anggaplah menjadi keluarga besar. Kalau menjadi keluarga besar Syekh Suluki, ya kalau ada rezeki harus berbagi di sini untuk bisa mengembangkan lah menjadi objek wisata ritual. Nah, karena wisata ritual itu menenteramkan batin, sehingga kita terkendali dari hawa nafsu yang kadang kepingin ini dan sebagainya. Begitu di sini ada ukurannya, terukur. Kalau memang sudah diberi oleh Allah ini, ya kita ikutin, rimo. Jadi ini pengendali dari batin sebenarnya kalau yang saya rasakan. Maka dari itu kita harus sering bersyukur di sini. Pak, ceritakan sejarah perjalanan Mbah Syekh Suluki. Beliau ada di wilayah sini pada era dulu. Bismillah. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Daminantar Mupawiro sebagai juru kunci makam Syekh Suluki. Dan yang kedua, apa yang ada di makam Syekh Suluki, jadi di sini perawatan turun-temurun mulai kerajaan Barat atau Kadipaten Barat. Kadipaten Barat yang terletak sekarang perbatasan antara Madiun dan Maspati. Beliaunya dulu adalah Adipati Barat pada era Wali Songo pembangunan Masjid Demak. Beliau diberikan misi atau tugas sebagai logistik atau mencari perbekalan untuk bahan konsumsi orang yang bekerja di pembangunan Masjid Demak. Dalam mencari perbekalan beliau juga diikuti oleh penderek atau abdi dalam yang masih mau mengabdi pada Eyang Syekh Suluki. Dan sebelumnya disebut beliau sebagai Eyang Syekh Suluki, beliau bernama Dewa Agung Pranotokusumo, juga Kiai Salaka, juga Kiai Suluki setelah masuk Islam. Masuk Islam lewat Mbah Sunan Ngampel, beliau sebagai murid Mbah Sunan Ngampel. Dalam mencari perbekalan atau bercocok tanam padi di tepi Sungai Wigas yang keberadaan di kanan kiri sini, padi masih belum tua, menguning, kalau bahasa Jawanya ngemping, sudah diambil, dinaikkan ke rakit lewat Sungai Wigas. Dan dalam mengirim perbekalan sesampainya di Ngampel baru naik ke Demak lewat lautan, Lewat air ya. lewat air, karena dulu untuk transportasi adalah air, rakit yang untuk ada rakit bambu. Dalam pengiriman perbekalan itu berulang kali, lalu disebut dalam pengiriman perbekalan tanpa wilangan. Tempat ini akhirnya disebut Desa Wilangan itu karena dari sejarah pengiriman perbekalan Eyang Syekh Suluki. Dan yang kedua, beliau di dalam mencari perbekalan juga mengajarkan ajaran Islam yang dinamakan Laku Suluk. Suluk ya juga disebut orang ahli suluk, lalu sampai sekarang disebut Eyang Syekh Suluki. Terus Pak, untuk makam ya. Makam informasinya dulu di barat sungai, sekarang kok di timur sungai, itu gimana Pak? Ceritanya sebenarnya gimana? Makam dulu itu kalau menurut cerita itu di sini itu di barat sungai, karena semua pengikut setelah wafat atau sedo dimakamkan di barat sungai. Lalu beliau memberikan pesan atau wasiat sewaktu-waktu beliau
pulang ke Ilahi, minta dimakamkan di timur sungai. Namun karena semua pengikut di barat sungai juga dimakamkan di barat sungai. Lalu setelah dimakamkan di barat sungai, dengan izin Allah, kekuatan alam, anak karomah dari kekasih Allah, beliau Allah memberikan istilahnya tujuan yang saya Suluki karena wasiatnya minta dimakamkan di timur sungai. Dengan sendirinya sungai berputar melingkari makom, akhirnya makom ini di timur timur sungai. sungai. Terus Pak, makam yang di sebelah barat itu berarti prajuritnya apa murid-muridnya Pak? Itu sebagian prajurit juga murid. Ya, yang di sebelah Nama-namanya barat, siapa? namanya itu yang terkenal adalah Demang Sogaten, juga Demang Surogati, Temenggung Singolawean, Jalal Abdul Sa'i, Jailani Isa. Berarti sekawan ya, 4 ya? Itu kan makamnya banyak. Banyak sebenarnya. Banyak karena yang istilahnya tercantum dalam cerita orang-orang tua itu adalah 7 sebetulnya yang disegerakan, namun sebetulnya banyak. Namun sekarang hanya tinggal dikenang 1 makamnya Demang Sogaten atau Demang Surogati. Demang Sogaten itu Demang dari desa Sogaten, Sogaten wilayah Madiun. Jadi itu sekedar istilahnya apa yang bisa kita sampaikan. Juga sedikit dalam beliau waktu longgar, kesukaan selain mengajarkan suluk juga mengajak mencari ikan di sungai. Di situ jalan ke selatan, lewat sungai ini sampai di desa Ngadipiro. Itu masih juga hutan belantara. Bertanya yang masih mengabdi itu berapa? Sing ngabdi Piro. Sekarang desa tersebut dinamakan Ngadipiro. Tapi Syekh Suluki itu di sini itu apa punya keturunan Pak? Pernah nikah atau punya anak turun cucu di sini? Setelah meninggalkan jabatan bupati, beliau itu karena sudah istilahnya kesenangannya laku suluk. Berarti kalau sudah laku suluk itu sudah istilahnya jauh pada duniawi atau istri dan Ilmu tasawuf, ilmu makrifate yang dipakai. Karena secara langsung ya sudah enggak jauh dari duniawi. Kalau nanti sama istri atau beristri itu masih istilahnya belum. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh juru kunci tadi, menyampaikan bahwa makam dulu itu awalnya di barat sungai, sekarang di timur sungai. Nah, betul memang sekarang ini posisi makam ini sekarang di sebelah timur sungai. Dulu sungai yang lama itu posisi di sini. Nah, ini di depan kita itu sampai sekarang lurus sampai sana. Nah, sekarang air sungai itu dengan secara alami berubah melingkari pemakaman Syekh Suluki yang ada di sana. Nah, sana sampai sini. Lurus sampai sana. Pemakaman yang masih utuh
yang belum direnovasi memang diwajibkan untuk jangan sampai merusak situs yang ada. Ini jelas di bawah ini masih banyak batu bata ukuran besar-besar, yang batu kuno semua, yang ukuran biasanya digunakan untuk di tempat bangunan situs-situs era kerajaan dulu. Jelas ini masih ada, cuman ini dicengkram oleh pohon rimung kanan dan kiri. Dan di bawah bangunan ini memang dulu itu memang banyak batu bata yang ukuran besar-besar. Ini nanti biasanya digunakan untuk sentir, kalau orang Jawa itu sentir, atau sekarang itu lampu ublik seperti ini. Kalau ini biasanya digunakan untuk makan. Nah, yang jelas ini eranya lebih tua. Ini asli tua. Ini tipis. Sayang sudah pecah. Kalau ini sebenarnya kalau diperbaiki masih bisa. Nah, kalau yang ini sudah berbeda lagi. Ini eranya era Majapahit. Ini terakota, ini motif Majapahitan, terakota masih jelas. Jadi era Majapahit mungkin difungsikan hingga sampai Wali Songo, sampai Syekh Suluki masih menggunakan alat ini. Itu banyak yang lain itu. Nah, ini juga banyak. Nah, ini juga sama. Ini kelihatannya priuk, ini priuk. Ini kepala priuk. Biasanya digunakan untuk tempat air. Nah, ini pecahan priuk. Nah, ini juga masih ada pegangan tali, lubang. Lubang ini biasanya ditaruh tali, akhirnya ditempel di kayu atau di pohon. Ini biar